gitu ya. Dan perut ini ya dekat dengan hati. Perut dekat dengan hati. Makanya jangan sampai gara-gara perut hati ya jadi berpenyakit. Hati jadi lemah imannya. Ya. Walaupun ada hadis yang dhaif ya, ini hadis. Kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu lebih dekat dengan kekafiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falayattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadida, yang baik, yang mendidik. Ayat ini diawali dengan sebuah hal yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dengan semangat atau mungkin keterpaksaan. Wal yakhsha, hendaklah takut. Nah, dalam kehidupan ketakutan ini menjadi pendorong. Ya. Selain tentunya adalah harapan. Jadi ada dua hal yang bisa mendorong kita untuk berbuat sesuatu dengan lebih keras, lebih semangat, ya, powerful. Pertama adalah hope, harapan, atau bahasa lainnya adalah ar-roja, gitu ya. Yang kedua adalah fear, ketakutan, kekhawatiran, atau bahasa Rasulnya itu atau para ulamanya itu adalah al-khauf. Ar-roja, al-khauf, harapan, hopeness, dan juga ketakutan, fearness, itu adalah dua hal yang bisa mendorong kita untuk bergerak, berbuat sesuatu yang lebih semangat, ya, lebih powerful, gitu ya. Kenapa pembalap motor itu, ya MotoGP misalnya, dia dengan sangat bersemangat kemudian memacu motornya dengan sangat cepat, gitu. Dia bersemangat agar menjadi yang tercepat. Kenapa? Karena mereka punya hope, ya, punya harapan untuk sampai di garis finish pertama, gitu, sehingga mereka bisa naik podium. Dan harapan utamanya adalah menambah poin demi poin. Pada akhirnya ketika selesai semua sesi, orang tersebut, si pembalap ini kemudian menjadi juara dunia, gitu. Ya, jadi ada ada kemenangan per sesi, ada kemenangan secara keseluruhan. Itu harapan yang membangun mereka memacu motornya dengan sangat cepat, ya, yang memacu timnya menyiapkan motor yang begitu luar biasa, ya, dari mulai spare part, ya, bahan bakar sampai hal lainnya dikerahkan karena punya harapan agar menjadi pemenang, baik pemenang per sesi atau pemenang nanti secara keseluruhan akhir sesi. Maka mereka dengan sangat cepat. Atau misalnya seseorang yang sedang berjalan kaki, sedang santai-santai gitu, tiba-tiba di belakang ada anjing menggonggong mengejarnya, maka dia pun akan lari. Kenapa dia lari? Karena ketakutan, gitu ya. Dan larinya bisa lebih cepat dari keadaan normal. Kalau dia harus lari untuk mendapatkan sesuatu, lari untuk
paling cepat sampai di garis finish, maka ketika dia lari dikejar anjing galak, itu bisa saja kecepatannya, kekuatannya, powernya lebih besar dari biasanya, dari lari untuk mendapatkan sesuatu atau hadiah atau harapan. Maka disinilah sebuah tips ya diambil oleh kita, bahwa ketika hari ini kita sudah mulai melahoi, ya, sudah mulai futur, semangat mulai kendor, maka kita tafakuri atau kita pikirkan dua hal ini. Pertama harapan, kedua ketakutan. Karena dua hal ini akan mendorong seseorang untuk bergerak kembali dengan lebih semangat. Kira-kira punya harapan gak? Punya impian gak? Punya keinginan tidak? Kalau orang tidak punya harapan, tidak punya keinginan, tidak punya impian, maka setiap hari dia akan biasa-biasa, kerjanya biasa-biasa, ya. Kemudian juga kebiasaannya juga ya biasa-biasa, nggak ada yang hebat gitu, karena nggak punya harapan, nggak punya impian, nggak punya sesuatu yang akan dia kejar. Maka dia kemudian biasa-biasa dan lama tahun ya akan melahoi gitu ya, akan hilang atau kendor semangatnya. Yang kedua, punya ketakutan tidak? Takut tidak bisa makan, takut tidak bisa menikah, ya bujangan, ya takut tidak punya rumah dan sebagainya. Semua ketakutan kemudian di listing. Nah, kalau ternyata dia nggak punya ketakutan, maka tadi balik lagi, setiap hari ya biasa-biasa. Nggak ada sesuatu yang spesial yang dia kemudian lakukan, karena nggak punya harapan, impian, keinginan, atau nggak punya ketakutan, kekhawatiran, flat saja gitu. Maka hidup pula kan flat. Paling tidak ketika kita sudah mulai futur atau melahoi, bangun yang dua ini atau satu di antara yang dua tersebut. Bangun harapan, bangun impian, cita-cita, bangun keinginan, atau hadirkan ketakutan, kekhawatiran. Begitu. Jadi ini tips. Mudah-mudahan dengan hal ini, membangun dua hal itu, kemudian kita bisa bersemangat kembali dalam menjalani aktivitas kita. Gitu. Paling pokok adalah kita punya harapan dan ketakutan nanti di akhirat, itu yang paling pokok, yang membuat kita kemudian bersemangat, kemudian kita menghindari kesalahan karena kita punya harapan dan impian kelak di akhirat. Kita meyakini setelah dunia ini kiamat, kita akan masuk ke alam akhirat, dan itu hanya ada dua tempat. Pertama surga, kedua neraka. Kalau nggak ke surga, ke neraka, maka pilihan kita, hope-nya, harapannya, rojanya itu adalah surga. Apa fairness-nya, apa ketakutannya? Kita takut neraka, sehingga diimplementasikan, diwujudkan dalam sebuah doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhirat kita ingin hasanah, surga, dan waqina adzabannar, diprotek dari neraka. Membangun hope dan fairness, membangun harapan dan kekhawatiran, ketakutan. Nah, oke, kita kembali kepada ayat yang tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah orang-orang takut seandainya mereka meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah. Allah menghadirkan kekhawatiran, ketakutan dalam ayat ini, karena dengan menghadirkan ketakutan ini nanti kita akan membangun semangat, membangun aktivitas
agar terhindar dari apa yang ditakutkan itu. Apa konten ketakutannya? Apa kekhawatirannya? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Seandainya meninggalkan setelah mereka tiada anak cucu yang lemah. Anak cucu yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan. Beberapa tafsir menjelaskan bahwa karena ayat ini konteks pembahasannya adalah tentang bagi waris, ya, tentang warisan. Maka secara makna dhi'afan di sini lemah dalam perspektif maliyah, harta, ekonomi. Jadi kalau kita sorihkan misalnya, hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah ekonominya, lemah maliyahnya, lemah finansialnya. Namun meskipun pemaknaannya dalam hal ekonomi, dalam hal warisan, tetapi secara universal ini bisa digeneralisasi bahwa bukan hanya lemah ekonomi, bukan hanya lemah secara finansial, tetapi lemah dalam sektor yang lainnya pun harus khawatir. Lemah keilmuannya, jangan sampai anak cucu kita ya lemah ilmunya atau bodoh lah bahasa Indonesianya gitu ya. Lemah dalam hal fisik, mudah sakit-sakitan, melohoi tubuhnya gitu ya. Kemudian juga lemah lemah mental, lemah sosialnya dan sebagainya. Artinya harus punya kekuatan, kapasitas. Nanti kita akan sandingkan dengan hadis yang lain kan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Lemah apanya? Lemah semuanya. Kuat apanya? Kuat semuanya. Ekonominya kuat, ilmunya kuat, fisiknya kuat, mentalnya kuat, sosialnya kuat, dan seterusnya. Semuanya harus dimaksimalkan, dioptimalkan agar kuat. Jadi ini kita perlahan kita bahas dulu secara konteks ayatnya ini. Kenapa anak cucu kita harus kuat secara ekonomi? Harus kuat secara finansial atau maliyahnya? Karena ternyata satu di antara, pertama konten agama, ya, kedua kebutuhan agama adalah terkait dengan maliyah. Dari awal Rasulullah itu oleh Allah didesain kehidupannya sebagai seorang saudagar, pedagang. Ya, beliau dari sejak kecil itu sudah dibangun kemandirian oleh keluarganya. Pasca ibu dan ayahnya meninggal dunia, Rasul dibangun kemandirian mental kewirausahaan oleh paman dan kakeknya. Ya, diajak berdagang. Pelan-pelan beliau sebagai penggembala kambing, ya. Kemudian naik kuadran, beliau sebagai seorang pedagang bersama kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal dunia, beliau lebih dibina lagi berdagang oleh pamannya. Tentu di samping pembinaan apanya, ya, karakter dirinya gitu. Pembinaan attitude-nya juga dibina aktivitas ekonominya. Dan lambat laun dia menciptakan ritme gitu ya, kapasitas diri sebagai seorang saudagar. Pada akhirnya ya Allah desain kehidupan Rasulullah itu menikah dengan Khadijah yang saat itu adalah saudagar. Ya. Pengusaha yang sangat terkenal dan kaya raya gitu.
Setelah menikah dengan Khadijah, Rasulullah semakin mapan, membangun sistem, membangun perusahaan, ya, dengan banyak relasi, ya, banyak relasi, juga SDM usahanya dibangun. Gitu. Rasul disiapkan oleh Allah itu sejak dini sudah membangun kemandirian. Dan hikmahnya hikmahnya berdampak pada aktivitas setelah Rasulullah dilantik, disahkan oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Ketika Muhammad dilantik sebagai seorang nabi dan rasulullah, Muhammad saat itu fokus untuk berdakwah, fokus untuk membina umat. Dan itu pada awalnya ditopang oleh siapa? Ditopang oleh Khadijah, yang saat itu mempunyai banyak dana untuk menopang Rasulullah. Dan pada akhirnya setelah perjuangan dakwahnya terus sampai dari mulai sembunyi-sembunyi, kemudian ada perintah fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, perintah untuk terang-terangan dakwahnya, enggak senyap-senyapan, terang-terangan. Itu satu di antara backingnya siapa? Sahabat-sahabat yang punya budget, sahabat-sahabat yang punya pendanaan untuk dakwah gitu. Sahabat-sahabat kaya raya, saudagar. Abu Bakar kan, Utsman. Itu di antara sahabat-sahabat yang menopang Rasulullah SAW. Kemudian menyusulkan Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, dan sahabat kaya yang lainnya. Dan pada akhirnya ya minimal dengan kehadiran mereka itu menjadi value yang tinggi agama Islam di hadapan masyarakat Quraisy yang saat itu politeisme, ya, menyembah berhala, Tuhannya banyak begitu. Jadi branding yang sangat kuat, positioning sahabat di Islam itu menjadi branding yang sangat kuat untuk agama Islam. Karena ternyata banyak tokoh-tokoh Quraisy, banyak saudagar Quraisy yang memilih Islam ketimbang betah dengan politeisme yang dianut oleh masyarakat saat itu. Ketika brandingnya kuat dan mereka kemudian soleh, ya, menyedekahkan, menginfakkan sebagian hartanya untuk perjuangan dakwah, dan itu sangat berdampak positif untuk kemajuan agama. Itu sampai pada akhirnya ketika Islam sudah berkembang, kemudian juga syariat sudah lengkap dan sudah sempurna, kita lihat ada banyak ayat, banyak hadis, ada syariat yang terkait secara langsung dengan finance, ya, dengan maliyah. Ada juga yang terkait tidak langsung dengan maliyah. Contohnya adalah infak atau zakat infak. Zakat itu oleh Rasul diposisikan sebagai rukun Islam gitu ya. Dan zakat itu terkait dengan maliyah, dengan harta. Baik harta yang sifatnya kebendaan atau ya keuangan gitu, benda atau uang. Walaupun uang pun termasuk kebendaan gitu ya. Nanti pun akan ada perbedaannya, ini sedikit menyimpang sedikit, bahwa ketika Anda bendahara sebenarnya gitu ya, yang diurus itu ya kebendaan gitu. Kalau keuangan ya keuangan yang diurus. Namun di kita bendahara itu yang ngurus uang. Padahal seharusnya ngurus dua hal. Pertama, ngurus keuangan yang sifatnya fresh money. Yang kedua, mengurus kebendaan, aset-aset gitu ya, perkantoran, ya, furniture dan seterusnya, itu diurus oleh bendahara seharusnya, ya gitu. Oke, jadi itu pada intinya sahabat menjadi
penyokong Rasulullah SAW. Karena ternyata dalam syariat itu ada syariat yang langsung terkait dengan finance atau maliyah, seperti zakat yang barusan saya bahas. Kemudian juga ibadah haji pun demikian kan, terkait langsung dengan finance ya, dengan maliyah. Apalagi saat ini itu pemerintah kita kan menetapkan kebijakan ya. Harus booking dulu ya, 25 juta tuh per orang per kursi. Nah, itu perlu budget, dan itu ya terkait langsung dengan finansial. Atau ada syariat ibadah yang tidak terkait langsung dengan finansial, seperti hanya ibadah sholat ya, itu terkait dengan finansial tapi tidak langsung. Ketika Allah perintahkan sholat, kita harus tutup aurat kan, harus pakai pakaian dari mana ya, kita kalau tidak buat ya beli. Kalau buatlah, bahannya dari mana? Ujung-ujungnya adalah kita harus beli bahan baku yang pokoknya, kan begitu. Kalau nggak buat ya kita beli langsung pakaian jadi. Beli itu pakai apa? Pakai finansial, pakai uang. Artinya untuk nutup aurat sebagai satu di antara syarat sah sholat, kita butuh uang untuk membeli pakaian, begitu. Kemudian sholat laki-laki di masjid, Jumatan di masjid. Artinya kita harus bangun masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Membangun masjid ujung-ujungnya ya BU butuh uang. Jadi walaupun tidak terkait langsung ya, ternyata ibadah sholat itu butuh sokongan berupa pendanaan atau finansial. Ini yang kemudian menjadi satu di antara ya faktor pendorong kenapa umat Islam itu harus punya kemandirian secara ekonomi. Kenapa umat Islam nggak boleh lemah secara ekonomi? Karena ternyata maliyah ini berperan penting dalam pergerakan dakwah, dalam pendidikan sosial, apalagi sangat-sangat butuh pasokan dana ya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Apalagi ketika musim bencana kan. Ketika musim bencana itu orang-orang yang mapan berubah status jadi orang yang miskin. Para ASN yang punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, ketika terkena musibah, gempa atau banjir, semuanya sudah habis gitu. Berubah menjadi seorang mustahik lagi seperti itu. Maka disinilah kita perlu apa? Perlu pasokan finansial yang cukup untuk sosial. Maka sangat wajar ketika Allah memberikan sebuah peringatan gitu ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ternyata ada banyak hikmah ya, ada banyak hal yang terkait dengan kebutuhan atau pengadaan budget untuk perjuangan dakwah dan kehidupan secara umum gitu. Yang paling pokok ya itu untuk mengamankan perut, gitu kan? Ya, kalau orang itu perutnya sudah tidak aman ya, dia tidak mikirin yang lain. Pokoknya perut harus aman dulu. Kalau sudah aman dia bisa mikir. Ya, mikir tentang perkembangan, tentang dakwah gitu ya, tentang kehidupan yang lebih baik lagi. Itu kalau sudah aman secara kebutuhan pokok atau fa'ali. Gitu ya. Dan perut ini ya dekat dengan hati. Perut dekat dengan hati. Makanya jangan sampai gara-gara perut hati ya jadi berpenyakit, hati jadi lemah imannya ya. Walaupun ada hadis yang dhaif ya, ini hadis kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu lebih dekat dengan kekafiran. Hadis dhaif ini.
Namun pada faktanya tidak sedikit umat Islam yang gara-gara kefakiran, gara-gara kebutuhan pokok yang sangat mendesak untuk mengamankan perut, mereka rela merubah keyakinannya, tauhidnya, berubah menjadi kekafiran. Rela menjual keimanan demi apa? Demi keamanan perutnya. Rela mensweep, ya, merubah iman hanya karena mie instan. Itu tidak sedikit dan faktanya ada, buktinya ada. Jejaknya juga masih ada hari ini. Ya, oleh karena itu bagi Anda yang sekarang punya harta berlebih, ayo coba untuk berpikir bagaimana harta kita ini jadi wasilah keamanan akidah masyarakat. Bagaimana harta yang Anda miliki, yang sangat banyak tuh aset Anda kan, ya, ada tanah melimpah, sawah, bangunan, properti itu banyak tuh. Bisa nggak sebagian aset Anda investasikan untuk mengamankan akidah keyakinan umat? Jangan sampai gara-gara kebutuhan faali, kebutuhan perut atau kebutuhan pokok kehidupannya, kemudian mereka berubah akidah, mereka murtad. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Begitu ya. Jadi sekali lagi, ya, Allah itu tanpa dengan pasti dengan tujuan, tidak dengan sia-sia menghadirkan ayat ini. Kenapa harus punya kemapanan secara ekonomi? Ya itu faktanya. Agama butuh dengan maliyah. Dakwah butuh sokongan finansial. Ibadah juga ada yang terkait langsung dengan finansial ataupun tidak langsung. Dan di lapangan banyak kawan-kawan muslim yang gara-gara kebutuhan pokok yang sangat mendesak, mereka rela menjual keimanannya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada anak cucu kita. Anak cucu kita itu haruslah orang-orang yang minimal mengamankan dirinya dan keluarganya secara finansial, agar bisa fokus beribadah, berdakwah, dan ikut andil dalam perjuangan. Gitu. Bagaimana bisa fokus berdakwah kalau dapur nggak bisa ngebul? Seorang ustadz misalnya, dia harus membina umat, dakwah, ya, masyarakat, mengamankan akidah masyarakat, tapi dapurnya nggak ngebul, anak istrinya belum makan, kan dia nggak konsen. Padahalnya nggak konsen, ya terganggu lah aktivitas dakwahnya, gitu. Maka ya ini nantilah berbagi peran gitu ya. Kalau ada orang yang punya kelebihan di bidang finansial, ya jihadnya dengan harta lah. Harus punya inisiatif. Ya, Anda itu orang kaya itu jangan nunggu ada masalah dulu gitu ya. Tapi Anda kemudian cari, ya, kebutuhan umat apa yang belum saya berikan. Kan kebanyakan kan jangan curiga gitu ya. Ini yang harus dihindarkan itu ya, kecurigaan berlebih kepada seseorang. Mas saya sama ustadz sama aja dengan kiai curiga berlebih gitu ya. Kalau membangun agama dengan harta, maka harta Anda itu insya Allah akan menjadi jalan surga. Insya Allah. Gitu. Oke, kita sudah punya poin kan hari ini, bahwa kita
diberikan fairness oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, takut nanti kalau anak cucu kita lemah secara ekonomi, khawatir nanti mereka tidak aman kebutuhan perutnya, pokoknya. Akhirnya nanti tidak aman dalam kehidupan yang lainnya begitu. Walaupun tadi sekali lagi ternyata bukan hanya harta yang tak boleh lemah, bukan hanya lemah ekonomi, tapi juga keilmuannya harus kuat, nggak boleh lemah. Nggak boleh lemah juga dalam hal fisiknya, harus sehat jasmaninya gitu ya. Rohaninya, mentalnya juga harus sehat, harus kuat, nggak boleh lemah. Pada akhirnya tadi awal disebutkan Allah mencintai orang-orang mukmin yang kuat ketimbang mukmin yang lemah. Al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minud dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai ketimbang orang mukmin yang lemah. Nah, kemudian ayat ini yang tadi awal saya bahas, saya bacakan, itu kemudian dikaitkan dengan ketakwaan. Falayattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Mendasari aktivitas pembangunan, kemandirian, kekuatan pada anak kita, ya, itu harus dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa itu ya kita menghindari, kita patuh pada aturan, jalankan kewajiban, dan hindari pelanggaran, itu takwa. Secara umum kan begitu ya. Ja'alun nafsi fi wiqayatin mimma yu'thimu. Menjadikan diri kita senantiasa berada dalam proteksi dari hal-hal yang berakibat dosa. Ya, sambil sambil menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindari dosa, pelanggaran, dan menjalankan kewajiban. Itulah ketakwaan yang hakiki. Dalam arti ketika kita berproses membina anak cucu kita agar mereka kuat, baik secara finansial kemudian ekonomi, atau kuat secara keilmuan, kuat jasmaninya, rohaninya, mentalitasnya, kita sebagai seorang pengampu, pendidik, pembimbing harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan implementasi, dengan manifestasi, kita jalankan kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban sebagai seorang ayah, ibu, atau pendidik, dan kita menghindari dosa dan kemaksiatan. Ini yang fundamental. Seorang pendidik, pembimbing itu hindari kesalahan, hindari pelanggaran syariat, karena ini bisa berdampak pada proses pendidikan yang dilakukan. Dan kemudian setelah perintah bertakwa, Allah perintahkan verbalnya dirawat, komunikasi verbalnya dirawat. Wala yaqulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang baik. Allahyarham Ustaz Uus Suhendar pernah menyampaikan di antara makna qawlan sadida inilah ucapan yang mendidik. Jadi wal yaqulu qawlan sadida itu di antara maknanya adalah ucapan yang mendidik, ucapan yang baik dan mendidik, membina. Artinya harus membangun komunikasi dengan seefektif dan sebaik mungkin dalam rangka membina umat, dalam secara mikro membina anak cucu kita, yang pada akhirnya proses pembinaan generasi yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, yang satu di antaranya adalah dengan merawat komunikasi,
baik diksinya, pilihan katanya, ataupun konten dan konteksnya, itu adalah sebagai sebuah upaya untuk melahirkan kader generasi anak cucu yang kuat dalam segala aspek kehidupan, terutama akidahnya kuat, ya, fisiknya kuat, dan ekonominya juga kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan hari ini kita bertambah kebaikan. Kita senantiasa berazam setiap hari harus bertambah kebaikan. Jangan bertambah kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah tsumma auzubillah. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.